Baru menikah di Pulau Dewata, Bali, Chico Jericho dan Putri Marino ungkap rahasia cinta mereka yang kilat. Benarkah Chico dan Putri Marino dijodohkan dan langsung menikah pasca hanya 3 bulan berpacaran? Video anak kecil yang memiliki keterbatasan tapi tetap sholat heboh diperbincangkan. Benarkah para selebriti takjub dan menjadikannya cambuk untuk rajin ibadah? Rayakan ulang tahun pemeran cuci dunia terbalik bertubi-tubi menerima kejutan dari grup 3B, suami tercinta hingga kedatangan ibu tercinta. Belum genap setahun Laudia Cynthia Bella dipersunting Engku Emran, pria asal Malaysia Chico Jericho yang pernah lama menjalin asmara dengan Bella akhirnya menyusul sang mantan. Mengucap janji suci di hadapan pendeta dan keluarga serta sahabat terdekat pada tanggal 3 Maret 2018 akhir pekan kemarin, pernikahan Chico Jericho dan Putri Marino yang berlangsung di Bali menjadi heboh. Padahal keduanya tak menggelar acara pernikahan yang mewah dan glamor, melainkan hanya kesederhanaan dan suasana penuh kehangatan yang terasa di sela-sela acara pernikahan. Di suatu hari tanpa sengaja Namun pasca melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu kemarin, Chico dan Putri Marino rupanya tak menghabiskan waktu lama untuk berbulan madu. Kemarin pasangan pengantin baru ini sudah berada di Jakarta demi pekerjaan yang sudah dikontrak. Meski membawa aura kebahagiaan sebagai pengantin baru, seperti apa curhat Putri Marino yang di hati kecilnya masih mengharapkan perpanjangan bulan madu. Bulan madu sih sebenarnya belum puas ya, karena emang harus balik ke Jakarta lagi gitu. Dan kebetulan juga Chico juga lagi ada kerjaan juga, yang juga preskon juga hari ini kan. Jadi kayak sama-sama sibuk, jadi kayak kangen sih pasti ada gitu, karena baru habis honeymoon segala macam gitu kan. Tapi kayak ya gimana lagi gitu kayak. Kak, maaf banget, sorry. Maksudnya kan kita besok ada press conference, kita bakal ngobrol. Soalnya kan sekarang lagi premier film, biar khusus untuk premier film ya. Makasih. sampai habis umurku. Pernikahan Chico Jericho dan Putri Marino yang terkesan mendadak dan secara diam-diam memang sempat menggemparkan. Lantas seperti apa kebahagiaan yang dirasakan Putri pasca resmi dipersunting pria tampan yang konon diidam-idamkan oleh banyak wanita? Benarkah Putri Marino tak menampik jika Chico adalah sosok pria yang memang diidam-idamkannya selama ini? Sebenarnya nggak nyangka sih, sebenarnya kayak ya gimana ya, bingung juga jawabnya. Menurut aku Chico itu sosok laki-laki yang emang sangat bertanggung jawab gitu. Emang sosok laki-laki seperti ini yang aku cari selama ini gitu. Jadi waktu pas ketemu, pas pacaran aku kayak Oke, jadi pas ketemu gitu jadi kayak wah ini nih sosok laki-laki yang aku cari selama ini gitu. Jadi kayak udah nggak perlu lama-lama buat mikir sih gitu. Sampai habis nyawaku, sampai habis Bertemu Chico pada November 2017, di mana pertemuan itu sendiri dijodohkan salah satu sahabat keduanya, yaitu putri aktris senior Jajang Senur yang bernama Nazira. Putri Marino tak membutuhkan waktu lama untuk memutuskan menikah. Hanya berpacaran 3 bulan dan langsung menikah. Seperti apa Putri menjawab kabar bahwa pernikahan keduanya berlangsung mendadak. Aku teman dua-duanya dan aku bisa saksi sekarang Chico lebih glowing. Dalam bahagia. Iya. Oke. Pokoknya seperti yang Putri tadi bilang, pernikahannya sederhana. Putri dan Chico adalah sosok yang sangat baik hatinya, tulus dan juga sederhana. Makanya pernikahannya juga sangat cantik dan sederhana. Pacarannya 3 bulan. 3 bulan langsung menikah? Iya. Nggak dadakan sih sebenarnya, karena emang udah dipersiapkan dari lama gitu. Punya visi yang sama, ya emang nggak pengen pacaran lama-lama, karena kita emang dari awal pacaran kita bilang kita nikah terus pacarannya setelah nikah aja gitu. Jadi kan kita pengen serius gitu. Dan meski terpaut perbedaan usia di mana Chico lebih dewasa 9 tahun dari Putri, cinta yang dirasakan di hati mereka telah membuat keduanya lupa bahwa di antara mereka terdapat perbedaan usia. Perbedaan usia? Dia kan emang karena perbedaan usia 9 tahun ya, dia lebih dewasa sih sebenarnya gitu kan, ngasih banyak masukan nasihat ke aku segala macam, tapi di luar itu sebenarnya nggak ada sih gitu. Jadi kayak kita sama-sama kayak nggak ada, kita nggak pernah mikirin perbedaan usia itu, jadi kayak berjalan biasa aja gitu, kayak having fun segala macam, kayak kita sama-sama di usia yang sama aja sih sebenarnya gitu. Lalu apa kata Adipati Dolken yang dikabarkan pernah cinlok dengan Putri Marino saat melihat pernikahan Putri dan Chico?
bahagia banget karena emang gue dekat sama Putri buat support dia juga kan. Apapun keputusannya dia mau nikah, gue seneng banget. Ya udah, jadi emang dan nikah pun sama teman gue juga gitu dan ya gue support banget sih. Tapi tahu? Oh tahu. Gue tahu semua beritanya. Karena kan emang Putri juga sering ngobrol sama gue juga gitu. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Mungkin pepatah ini yang pas untuk menggambarkan kebahagiaan Putri Marino dipersunting lelaki tampan bernama Chico Jericho. Sementara Chico sendiri tampaknya perjalanannya untuk melepas masa lajang memang tidaklah singkat. Lama merajut asmara dengan Laudya Cynthia Bella namun putus, Chico seperti kehilangan arah. Beberapa deretan artis cantik sempat dikabarkan dekat dengannya, mulai dari Chelsea Islan, Mika Tambayong hingga Pevita Pierce. Dan pada saat Bella melepas lajang terlebih dahulu pada September 2017 lalu, inilah kegalauan Chico yang saat itu belum bertemu Putri Marino. Siapa sih yang nggak mau gitu kan, tapi ya gue nggak terburu-buru karena gue pengen ketika gue menikah nantinya gue dengan orang yang tepat gitu. Karena ya pernikahan itu sekali seumur hidup. Kalau udah pasti gue bakal kasih tau kalian siapa. Nggak mungkin bisa gue ngumpet-ngumpet. Ya dong, bener nggak? Nah kan gue nggak mau ngomong gembar-gembor karena ya gue belum tahu siapa yang tepat tuh. Kayak gitu, gue nggak mau terlalu diekspos gue pacaran sama siapa, deket sama siapa. Karena menurut gue pada suatu saat nanti ketika gue nemuin orang yang tepat pasti gue bakal kenalin lah teman-teman baik aja sih. Ya kenal sama keluarganya juga. Udah ketemu keluarga? Enggak juga. Apaan sih? Dari kisah Chico Jericho dan Putri Marino, kisah berikutnya dan tengah diperbincangkan adalah video inspiratif yang membuat para artis merasakannya sebagai cambuk. Seperti apa heboh video anak yang memiliki keterbatasan tapi tetap menunjukkan niatnya untuk sholat. Bagaimana pula kisah pria yang dengan keterbatasannya rajin sholat hingga membuat Tisa Biani dilanda perasaan haru. Halo pemirsa Yenten, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya Yunike Francisca. Wah, baper juga ya lihatnya ya. Sudah aktornya ganteng, jago acting, punya banyak fans, akhirnya menemukan tambatan hati. Tapi ini pemirsa, kalau mau yang lebih baper lagi harus lihat berita yang satu ini. Seorang anak menjadi sebuah perbincangan karena dengan segala keterbatasan fisik masih semangat untuk melakukan ibadah sholat. Ada juga nih pria dewasa yang khusyuk dalam beribadah meskipun memiliki keterbatasan fisik. Cari tahu yuk beritanya hanya di Inten sesaat lagi. Inilah heboh video seorang anak kecil dengan keterbatasan fisik menjalani ibadah sholat yang menggemparkan jagat maya. Disinyalir memiliki nama Anes Rahman dan memang dilahirkan dalam keadaan penuh keterbatasan di bagian kaki. Anes Rahman tetap tak meninggalkan sholat 5 waktu setiap harinya. Padahal untuk melakukan sholat dibutuhkan gerakan seperti sujud, ruku dan gerakan lainnya. Tapi Anes Rahman tetap melakukan gerakan itu dengan khusyuk dan lancar sama seperti orang lainnya yang tidak memiliki kekurangan tubuh. Maka sontak inilah kisah Anes Rahman, bocah dengan keterbatasan fisik namun tetap sholat yang benar-benar menyentuh hati setiap orang yang melihatnya. Saya sih ngelihatnya terharu banget ya, karena masih banyak di lingkungan sekitar kita orang yang normal, mungkin orang yang punya kaki
dua lengkap tapi masih sering males untuk beribadah, untuk bersyukur, untuk sholat. Jadi mudah-mudahan apa yang dia lakukan dengan mungkin susah payah ya kita melihatnya, apa yang dia lakukan itu ibadahnya akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat tadi orang yang melakukan sholat dengan kekurangan secara fisik itu sangat luar biasa, amazing sekali, bahwa kekurangan fisik bukan satu hal untuk kita menjadi merasa tidak bisa melakukan sesuatu. Ternyata justru kita bercermin pada diri sendiri, kita aja yang utuh, yang sempurna, yang tidak kekurangan satu apapun secara fisikly, kenapa harus menunda-nunda ibadah gitu. Sementara orang-orang yang maaf kekurangan, berkebutuhan khusus, mereka dengan susah payahnya untuk wudhu aja susah, untuk mungkin pergi ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu untuk melakukan ibadah itu sangat sulit sekali karena kekurangan fisiknya. Tapi saya melihat tadi sholat dengan begitu khusyuknya itu sangat luar biasa sekali. Sholat memang wajib untuk tiap umat muslim, tapi pada prakteknya tak sedikit yang lupa atau lalai menunaikan salah satu rukun Islam ini. Tapi tidak bagi Anes Rahman, bocah cilik yang berhasil membuat banyak orang terharu dan tergerak untuk tidak lagi melupakan sholat. Tapi tak hanya Anes Rahman, seorang pria dewasa namun penuh juga dengan keterbatasan menyentuh hati dengan videonya yang sedang sholat. Seperti apa usuknya sang pria ketika sholat dalam keadaan memiliki tangan dan kaki yang penuh keterbatasan. Apa kata Ustadz melihat orang yang memiliki keterbatasan tapi justru memiliki ketakwaan yang tinggi untuk selalu sholat? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu sangat-sangat sempurna. Menurut manusia adalah pandangannya adalah kurang. Tetapi menurut Allah bukan hanya dilihat dari segi fisiknya. Di dalam hadis Rasulullah dijelaskan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat bentuk dan wajahnya dan hartanya, melainkan melihat walaki yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Akan tetapi melihat hati dan niatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang yang dianggap penuh keterbatasan kerap justru lebih takwa dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka kerap dicemooh dan dipandang sebelah mata, tapi di hati mereka ada perasaan syukur dan keikhlasan yang besar karena kondisi yang dialami mereka. Lalu benarkah pasca melihat video yang tengah heboh di masyarakat, Tisa Biani yang kini bermain di sinetron Tukang Ojek Pengkolan serta Asep Suhendar pemeran Bos Idan di Dunia Terbalik langsung merasakannya sebagai pukulan dan cambuk? Ya pukulan bagi kita-kita orang yang bisa dikatakan sempurna lah secara fisikly, tapi masih sangat jauh untuk melakukan ibadah yang begitu khusyuknya seperti yang mereka lakukan. Ya, jadi kita sih jadi lebih ngerasa untuk selalu bersyukur sama yang di atas sih. Nah tentunya ketika kita melihat seperti itu adalah kita ada hero lebih ibadahnya untuk menjadi orang-orang yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu apa? Nah tentunya Allah sudah menjelaskan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang bertakwa. Setelah 3 uang dengan 2 video yang tengah menjadi perbincangan, Masyita peserta Hafiz Indonesia 2016 yang berasal dari Makassar juga membuat publik dibawa perasaan haru. Pasalnya meski terlahir dengan keadaan tidak memiliki penglihatan yang sempurna, Masyita Putri Nasyira justru memperlihatkan kelebihannya yang jarang dimiliki anak-anak seusianya, yaitu pintar melafalkan ayat suci Al-Quran. Lantas jika pada saat mengikuti ajang Hafiz Indonesia 2016 sudah dapat menghafal ayat Al-Quran sebanyak 5 juz, kabarnya gadis cilik 11 tahun ini sudah menambah kemampuannya menjadi 16 juz. Seperti apa Masyita saat melafalkan salah satu ayat Al-Quran di depan kamera intens?
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Masita enggak pernah diajar. Saleh. Ada ini. Masita enggak pernah diajar irama lagu lagi. Dia sendiri yang dengar iramanya orang. Lalu benarkah untuk belajar melafalkan Al-Quran, Masyita hanya belajar dengan menggunakan indera pendengaran saat mendengar suara di televisi hingga rekaman-rekaman pengajian dari ulama-ulama? Awalnya Masyita menghafal Al-Quran itu pada saat dia berumur 5 tahun. Itu pun saya sebagai mamanya nggak pernah perhatian kalau Masyita itu bisa ngaji. Dia kan biasa mendengarkan di televisi yang acara apa tuh acara siaran Al-Quran yang pengaji itu apa tuh siaran yang hafalannya 1 sampai 30 juz. Di situ Masyita tiap hari karena dia kan tidak pernah keluar rumah. Jadi kerjanya dalam cuma nonton itu yang orang ngaji. Keluar masuk itu aja. Cuma melalui pendengaran Masyita hafal. Buat orang-orang yang masih dikasih kehidupan sama Tuhan, buat orang-orang yang masih dikasih tubuh yang lengkap, kesempurnaan, ya kita harus selalu bersyukurlah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau tadi kita sudah melihat kisah yang sangat inspiratif, kali ini sudah ada berita yang membahagiakan. Datangnya dari pemeran cucu di sinetron Dunia Terbalik yang kemarin baru saja berulang tahun. Yap, cucu alias Fabi Marcelia mendapatkan surprise bertubi-tubi. Mulai dari grup 3B, sang suami, pemeran lainnya hingga orang tua. Tapi ini pemirsa, dengar-dengar kado yang diberikan oleh Felicia dan juga Mike Amalia adalah sepasang sendal. Wah, dikerjain nih kayaknya si Fabi nih. Tapi by the way, gimana sih kebahagiaan Fabi yang mendapatkan surprise 7 tumpeng dari sang suami dan kedatangan ibunda langsung dari Bandung? Inilah heboh dan meriahnya kejutan ulang tahun secantik Fabi Marcelia yang ke-23 di lokasi syuting sinetron Dunia Terbalik yang datang bertubi-tubi. Sejak pagi hari saat syuting baru saja dimulai, pemeran cucu itu langsung mendapat kejutan dari 2 sahabat yang tergabung dalam trio bibir, yaitu Felicia dan Mike Amalia. Kue mungil berwarna merah cerah diberikan Feli dan Mike untuk sang sahabat yang berbahagia di usia 23 tahun. Fabi tampak terkejut lantaran hari masih pagi dan syuting baru saja dimulai. Tak hanya surprise, Fabi pun menerima kado dari trio bibir berupa sandal dan perawatan gratis. Ulang tahun ke-23, tadi dikasih surprise, ya seneng aja sih karena nggak kepikiran gitu, disurprisein terus dikasih kado. Tadinya mami mau kasih sambal kecombrang. Ternyata sambal kecombrangnya berubah jadi sendal, bagus. Iya betul. Terus dari Entut dapat perawatan badan, dia tau banget kalau Ebi tuh suka yang wangi-wangi gitu. Tahu banget Ebi bau. Hey. Tadinya tuh Mamim sama Entut mau bikin surprise gimana, tapi enaknya tuh bener-bener tek gitu. Jadi kita bingung mau di surprisein di mana ya, Mim, nggak bisa dekor-dekor, nggak bisa apa. Bingung juga, takutnya kan mau dekor mobilnya dia. Iya juga. Gimana caranya? Lilin mati lampu coy. Kita cari nggak ada ya, Meh nggak ada ya, Meh. Ya kalau Ebi semakin dewasa udah pasti menjadi ibu yang baik buat Iqnel, menjadi istri yang baik buat Deder. Cepet punya Iqnel versi cewek. Iya, ada bayi lagi soalnya anak Fabi lucu banget. Pasti nanti yang kedua anaknya mirip aku.
Usai mendapat kejutan ulang tahun dari Tuti dan Cahyoyo serta kru lain di siang hari, Fabi kembali mendapat kejutan dari suami tercinta, ibu mertua, serta mama tercinta yang jauh-jauh datang dari Bandung hanya untuk merayakan pertambahan usia Fabi. Ibu mertua Fabi bahkan menyiapkan tumpeng sebanyak 7 bakul sekaligus untuk perayaan ulang tahun mantu tersayang di lokasi syuting sinetron Dunia Terbalik. Lalu benarkah Revan, sang suami, tak menyiapkan kado spesial untuk sang istri yang berulang tahun? Enggak ada, bangun tidur cuma happy birthday, mama udah gitu doang. Nah gitu aja, cukup. Aku aja nanya ke ulang tahun nggak ada. Nanti katanya cuma mau beli ke toko kue situ doang, sekalian lewat. Nanti katanya cuma mau beli ke toko kue situ doang, sekalian lewat. Nah, sekarang udah sampai di rumah mama. Ini tumpeng-tumpengnya 1, 2, 3. Nah, ini yang belum selesai, masih ditata. Ini yang bikin nih. Mama, yang hias papa. Tuh ada fotonya, itu papa tuh yang bikin. Nah, ini lauknya buat lauk tambahan di base camp. Mama dari Bandung. Biasanya kakak ikut. Iya. Mama nyumbang tahu ya, Mah? Nyumbang tahu. Tahu Bandung. Sekarang nikmat-nikmatnya memetik buah hasil, mendapatkan suami dan cucunya ya, mendapatkan suaminya Feby dan anaknya. Ya rasanya apa ya? Aduh. Lap air mata. Udah nggak bisa ngomong. Saking bahagia, udah aja itu. Anak mama ini mandiri ya. Mandiri dan tidak pernah apa ya, ngecewain. Di tengah perjalanan menuju lokasi syuting Dunia Terbalik, tiba-tiba Fabi Marcelia dikejutkan dengan surprise yang diberikan sang suami. Kue ulang tahun berbentuk bibir jadi tanda romantisme Revan untuk sang istri yang genap berusia 23 tahun. Lalu seperti apa kemeriahan ulang tahun Fabi di lokasi syuting Dunia Terbalik yang disuguhi tumpeng spesial buatan mertua Fabi? Nah, sekarang kita udah di tempat kuenya. Sekarang aku mau pilih kue. Aku yang bayar. Ini bu punya aku. Ini namanya siapa? Ibu namanya siapa? Fabi Marcelia. Enggak. Ini dummy kali ya? Beneran kue. Beneran kue kata mbaknya. Surprise. Beneran? Iya bener. Beneran? Aku ngomongnya udah dari sebulan yang lalu, Det. Kalau aku ulang tahun kasih ini ya gitu. Yang terus ada bibirnya. Tadi malam aku tanya, Det nggak beliin apa gitu kue yang mau? Enggak. Yang kecil aja. Terus aku sempet bete ya tadi malam ya, kayak ya elah cuma minta kue doang gitu. Ternyata dia suka. Kalau pas lihat lucu aja gitu. Karena dari dulu identik kalau Fabi Marcelia itu bibirnya monyong. Kenapa bilangnya tadi malam nggak beli? Biar surprise. Pantesan tadi aku mau masuk dia nutup kayak gitu-gitu, apaan sih orang mau masuk ribet banget gitu. Ih, gelo. Terus ini mau dibawa kemana? Lokasi. Terus nanti makannya gimana? Sayang ya, mau dibawa pulang. Yeay, belum pada makan kan? Makan sore pasti belum, ah. Kayak ini buat Kak Dea, nggak usah banyak-banyak, soalnya Kak Dea katanya lagi diet. Namanya? Kak Dea! Makasih! Selamat menikmati semuanya! Ayo! Karena udah mulai gerimis, jadi mau buru-buru kita mau ke tim 5. Itu ada di ladang. Jadi kita mau ke sana. Oke, let's go. Indra bawain. Happy birthday. Ada Kang Ida, perwakilan tim 3 ada Kang Ida. Happy birthday cucu. Tembak. Ini tim 3. Tim 3 nih. Tim Hore. Yeay. Tim rame di sini mah. Tuh, buat Pak Kiki. Thank you. Ini terima kasih buat Pak Kiki. Kebetulan saya lagi di tim 3 dan thank you banget cucu nyamperin ke sini padahal dia ulang tahun gitu. Seharusnya kita yang nyamperin. Iya, mudah-mudahan ini berkah ridho buat yang ulang tahun buat cucu. Amin. Semoga selalu sehat sekali lagi. Yeay, udah itu buat Bang Idol. Tim 5. Ini untuk tim 5 ya. Ya, yeay. Terima kasih.
Fabi sumringah lantaran di usianya yang ke-23 tahun ia bisa berbagi dengan keluarga barunya di sinetron Dunia Terbalik berkat dukungan suami, ibu mertua dan orang tua. Lantas benarkah Fabi dan keluarga merayakan ulang tahun Fabi di lokasi syuting Dunia Terbalik lantaran 2 tahun terakhir lebih banyak menghabiskan waktu di lokasi syuting ketimbang di rumah? Lalu seperti apa kesan bahagia Fabi dengan surprise yang bertubi-tubi diterimanya dari keluarga dan para pemain serta kru sinetron Dunia Terbalik? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Kita semua diberkahi selalu. Amin. Umurnya masih panjang. Amin. Sehat terus. Amin. Sampai anaknya SMA. Ya seru aja sih, maksudnya beda jadinya. Pada kaget juga kan. Yang penting bagi-bagi apa ya, berkah aja lah gitu. Yang penting simbolisasi. Biasa sih, biasa heboh kan. Terus pada nanya, "Hah, 23 bukan 32?" gitu. Ya Pada senang sibuk aja ya? sih. Iya, senang aja sih karena kan ya memang mengeluarkan waktu yang lebih banyak tuh di lokasi daripada di rumah. Jadi ya senang aja sih. Terima kasih buat semuanya, buat suamiku, terima kasih ternyata beliin kue bibir yang aku bawa pulang. Terima kasih buat semuanya pokoknya. Dan pemirsa, berita yang satu ini merupakan berita yang sangat unik. Fahmi Bo, salah satu pemeran di sinetron Tukang Ojek Pengkolan ternyata doyan banget makan jengkol. Sekali makan bisa berpiring-piring loh. Apa enaknya ya? Tapi katanya nih setelah makan jengkol Fahmi langsung sakit perut. Waduh, lalu bagaimana ya akting dari Tisa Biani yang harus berbicara secara lambat seperti Udin di sinetron Tukang Ojek Pengkolan? Cari tahu sesaat lagi hanya di Inten. Dari kehebohan surprise ulang tahun Fabi Marcelia di lokasi syuting sinetron Dunia Terbalik, inilah kebahagiaan Fahmi Bo, pemeran Dedi, si tukang bakso dalam sinetron Tukang Ojek Pengkolan saat menemukan kenikmatan bersantap jengkol. Seorang diri, Fahmi Bo berburu surga jengkol yang katanya memanjakan lidah. Di sana Fahmi tak hanya menikmati kelezatan jengkol cubit, ia pun dijamu dengan ayam mozzarella serta bakso berbentuk tumpeng. Lantas seperti apa serunya Fahmi Bo saat ikut serta memasak jengkol di dapur restoran? Benarkah harga makanan favorit pesanan Fahmi mencapai puluhan juta rupiah? Hai pemirsa Intens, ketemu lagi sama saya Fahmi Bo. Nah, malam ini saya kepengen makan malam, tapi yang sesuatu. Ya, katanya nih, yang lebih spesial lagi. Biasa, jengkol. Jengkolnya enak, kancing lepis. Gue mau coba. Pokoknya di mana ada jengkol, pasti gue coba. Yuk ikutin gue. Ini denger-denger jengkolnya enak ya Mbak ya? Enak jengkolnya? Enak banget. Nah. Tuh dengerin, katanya jengkolnya enak banget. Jadi ntar gue mau nyobain jengkolnya kayak apa. Ya udah pemirsa Intens, ikutin saya terus ya. Yuk. Ayam cubitnya 20 juta. Nih lihat nih. 20 juta, 15 juta, 30 juta. Mbak, ini maaf ya Mbak ya. Tadinya sih emang mau niat makan di sini. Cuman kalau harganya 20 juta, astagfirullahaladzim. Ya udah Mbak, saya pesen jengkol. Saya kepengen malam ini pengen makan jengkol balado. Ya, jengkol balado. Nanti saya bantuin masak ya Mbak. Tuh udah siap. Jengkol. Kan saya demen jengkol Bu. Tapi saya nggak punya duit. Masalah harganya 12 juta. Ya udah, bantu saya masak ya. Beneran nih Bu? Beneran. Tuh, ini jengkolnya ya? Iya. Ini bumbunya nih Bu? Iya. Wah, udah siap bumbunya.
Iya pemirsa Intens, lihat nih bumbunya udah mengering. Sekarang tinggal tuang jengkolnya. Wangi, jengkolnya khas banget. Saya sih biasa makan setengah. Iya, kalau saya biasa nasi setengah Magic Jar. Harga puluhan juta nyatanya hanyalah istilah zaman now agar memberi kesan kekinian. Fahmi yang terjun langsung ke dapur memasak jengkol, makanan favorit, kini siap berpesta seorang diri. Lantaran kenikmatan rasa jengkol cubit, Fahmi Bom menjadi kalap hingga tak terasa porsi gunung jengkol dilahapnya tanpa ampun. Akibatnya perut Fahmi pun sampai sakit akibat kekenyangan mencicipi jengkol. Lantas seperti apa nikmatnya Fahmi Bom menyantap makanan favorit saat berwisata kuliner seorang diri? Sekarang saya mau menyantap ayam geprek keju mozzarella dan ini nih yang saya tunggu-tunggu, jengkol cubit. Mantap. Sumpah enak banget. Bumbunya enak banget. Keju mozzarellanya tuh bikin ngiler kan. Mantap. Alhamdulillah malam ini kenyang banget. Jengkol, nasi 3 piring, ayam masih ada sisa nggak kuat, bakso lagi, yang enak jengkolnya benar-benar khas banget. Perut saya sakit, kayak ngededel gitu. Jangan-jangan saya kejengkolan nih. Dan sinetron Tukang Ojek Pengkolan kembali kedatangan pemain baru. Dialah Tisa Biani yang kini ikut bermain di sinetron yang telah memasuki 1077 episode. Kehadiran Tisa Biani kian menambah keseruan dan semarak lokasi syuting sinetron TOP. Apalagi Tisa beradu akting dengan Mustar, pemeran Udin di TOP. Tisa memerankan tokoh Dinda yang merupakan sepupu dari Udin. Lalu seperti apa kesulitan yang dihadapi Tisa Biani lantaran harus memerankan karakter Dinda, sosok yang memiliki cara bicara seperti Udin. Bagaimana pula Udin mengajari Tisa memerankan karakter Dinda. Iya, alhamdulillah dapat tawaran diajak kerjasama untuk bermain di sinetron Tukang Ojek Pengkolan yang sinetronnya itu udah memasuki episode yang ke-1000 dan di sini tepat di episode 1077 aku masuk dan berperan sebagai Dinda. Dinda itu pokoknya persis banget sama Bang Udin, jadi emang benar-benar cara berbicaranya juga sama, cara menatap orang juga sama, cara jalan juga sama, pokoknya bener-bener Bang Udin versi cewek lah. Kalau ngomongnya Bang Udin gitu, suaranya kayak Doraemon. Beda banget. Jadi apa ya, paling belajar juga sama Bang Udin karena kan aku di sini role modelnya Bang Udin ya. Jadi benar-benar harus persis sama Bang Udin. Maka selain lokasi syuting, inilah kebersamaan Tisa Biani dan Udin agar makin kompak memerankan tokoh unik di sinetron Tukang Ojek Pengkolan. Lalu bagaimana keadaan Tisa saat melihat dari dekat ketika Kang Mustar memerankan karakter Udin yang konyol dengan gaya bicara yang khas? Ya, untuk seorang Tisa tidak akan menjadi beban peran apapun. Insya Allah bisa. Tisa. Lucu banget sih. Coba ya. Bang Udin. Tisa tadi sarapan apa? Tadi Tisa sarapan ayam goreng.
syuting aku gimana? Dari Bang Udin dulu. Bagus, dan memang dapat lah. Nanti mungkin nextnya ke depan dia bisa lebih bagus dari saya. Amin. Nggak nyangka banget kok bisa aduh acting bareng tuh jadi keponakan, makanya pas dibilangin jadi keponakannya aduh seneng banget gitu ya. Mungkin jam terbangnya lebih banyak Dinda, lebih banyak Tisa daripada Nya ya. Di sini kita emang sama-sama belajar. Buat pemirsa Intens, saya Dinda alias Tisa Biani. Saksikan tayangannya hanya di RCTI. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Extraordinary. Bakat-bakat luar biasa. Aksi yang menegangkan. Kita seru-seruan bersama panelis yang heboh. Jangan lupa saksikan Extraordinary live hanya di RCTI. Sampai habis nyawaku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman